Baik, kita lanjutkan dengan metode Newton-Raphson. Jadi metode Newton-Raphson ini disukai karena konvergensinya cepat, hanya memang harus formulanya itu memiliki bentuk turunan pertama dari fungsi yang kita tinjau. Untuk metode Newton-Raphson ini ada satu harga awal yang kita tetapkan ya, dan nanti kita melakukan iterasi sampai nilai dari fungsi dengan X yang kita tentukan itu kurang dari harga toleransi yang kita tetapkan. Metode Newton-Raphson ini diturunkan dengan dua pendekatan. Yang pertama dari pendekatan tafsiran geometri turunan pertama. Yang kedua adalah dengan metode Deret-Taylor ya penurunannya. Saya mulai dulu dari metode tafsiran geometri dari suatu turunan pertama di satu titik ya. Jadi kalau kita tinjau turunan pertama fungsi di titik x0, y0 ya, itu adalah garis singgung ya pada titik tersebut. Jadi f aksen x pada x sama dengan x0 sama dengan y min y0 per x min x0 ya. Jadi gradien itu kan sama dengan y per x. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Nanti kita tarik garis singgung sampai memotong sumbu X, di mana perpotongannya itu kita beri harga X1 di sini ya. X1 di sini, lalu kita tarik kembali ke fungsi sama dengan fx ya. Lalu kita tarik garis singgung lagi pada titik x1, fx1 ya, memotong sumbu x ya. Jadi yang pertama ini, lalu yang kedua perpotongannya adalah di titik x2 ini ya. Lalu kita tarik lagi ke fungsi y sama dengan fx, kita tarik garis singgung lagi sampai nanti mencapai akar yang dicari ya. Di akar yang dicari itu kan X yang menghasilkan nilai fx sama dengan 0. Ya, jadi tafsiran geometrinya seperti itu. Lalu garis singgung dari satu fungsi f x pada titik x0, y0 sama dengan y min y0 per x min x0 ya. Lalu pengertiannya, misal harga perkiraan X berikutnya, yaitu X1 adalah akar yang dicari, maka nilai dari Y sama dengan X1 itu 0 ya. Nah, tadi ini bisa dituliskan Y min Y0 sama dengan F aksen X pada X sama dengan X0 kali X min X0 ya. Seperti ini. Nah, misal harga X berikutnya yaitu X1 akar yang dicari, berarti Y pada X sama dengan X1 itu nilainya 0 ya. Nah, kita masukkan 0 dikurangi Y pada X sama dengan X0, kita beri notasi Y0, 0 dikurangi Y0 sama dengan X-nya kita ganti X1 yang ini ya. X1 min X0 kali F aksen X sama dengan X0. Ya, atau juga ini tadi Y0 sama dengan nilai F pada X sama dengan X0. Di 0 dikurangi F X sama dengan X0 sama dengan X1 min X0 kali F aksen X sama dengan X0. Ya, nah kita bisa tuliskan lebih lanjut ya. Kita ingin menentukan formula atau persamaan X1 sama dengan suatu fungsi ya, formula numerik yang bentuknya seperti itu. Jadi kalau kita lanjutkan, kita mempunyai min f x sama dengan x0 per f aksen x sama dengan x0 ya, yang ini
ruas kiri ini minus ya dibagi f aksen x sama dengan x0 sama dengan x1 min x0 ya ruas kanannya. Atau kita bisa tuliskan x1 ya sama dengan x0-nya ke kiri ya, x0 minus f x0 dibagi f aksen x0 ya. Nah, inilah formula dari persamaan Newton-Raphson untuk menentukan akar dari persamaan dengan satu peubah dengan harga awal x0. Ya, jadi Anda mengingatnya ada dua fungsi. Nah, turunan dia adanya di bawah ya. Jadi x1 9 x0 dikurangi fx0 per f aksen x0 ya, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk xi plus 1 ya berarti xi plus 1 kemudian xi dikurangi f xi dibagi f aksen xi ya, itu formula Newton-Raphson. Simpel saja penurunannya ya. Jadi di dalam penyelesaian akar persamaan fx sama dengan 0 dengan metode Newton-Raphson ini kita harus menentukan f aksen x ini ya bentuknya seperti apa. Kemudian kita juga harus menetapkan satu buah harga taksiran awal. Ya, jadi di dua metode awal itu kita kan ada dua ya, dissection dan regula falsi itu perlu dua harga awal. Lalu fixed point iteration itu satu harga awal, ini pun juga sama, satu harga awal ya. Lalu yang kedua penurunan dengan metode Deret-Taylor. Persamaan Deret-Taylor secara umum adalah sebagai berikut ya. Nilai dari f pada xi plus 1 atau x plus delta x sama dengan nilai fx ya ditambah 1/1 faktorial kali f aksen x kali delta x ditambah 1/2 faktorial f double aksen x kali delta x kuadrat dan seterusnya sampai 1/n faktorial turunan ke n untuk fx kali delta x pangkat n ditambah Rn. Nah, Rn ini adalah tingkat error dari aproksimasi. Jika persamaan Deret-Taylor ini kita potong sampai suku turunan pertamanya, sampai di sini, maka kita akan mempunyai bentuk sebagai berikut. Fxi plus 1 sama dengan Fxi 1/1 faktorial kan 1 ya, jadi ditambah F aksen Xi kali delta X itu adalah selisih antara Xi plus 1 dan Xi ya, atau Xi plus 1 dikurangi Xi. Nah, ini kita juga bisa menyatakan lebih lanjut apabila X pada Xi plus 1 itu merupakan akar dari Fx, maka nilai F Xi plus 1 0 ya. Jadi kita substitusi kembali ke sini 0 sama dengan fxi plus f aksen xi kali xi plus 1 min xi ya. Seperti ini. Nah, lalu kita nyatakan xi plus 1 min xi yang ini ya. Fxi-nya ke kiri jadi min fxi dibagi f aksen xi. Sehingga kita bisa menyatakan xi plus 1 sama dengan xi minus fxi per f aksen xi yang bentuknya sama ya dengan yang tadi kita turunkan dari tafsiran fungsi turunan pertama ya di 1 titik x0, y0. Ya, jadi seperti itu penurunannya. Lalu kita lihat contoh soal yang sama yang kemarin ya, yang sudah kita selesaikan dengan 3 metode. Nah, ini kita akan selesaikan dengan metode Newton-Raphson. Fungsinya Y sama dengan X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 10 sama dengan 0 ya. Dengan metode Newton-Raphson dan tebakan awal P0, nilai absolut FP kurang dari 10 pangkat minus 10 dan nilai FP sama dengan 0 ini hanya memerlukan 4 kali iterasi ya untuk memperolehnya ya. Jadi kurang dari 10 pangkat minus 10-nya itu 0 sudah. Ya, absolut kurang dari 10 pangkat minus 10 nilainya sudah 0. Jadi sama-sama itu diperoleh dengan 4 kali iterasi.
Ya, nah dengan harga awal yang sama kemarin ya P0 1,5 untuk metode fixed point kemarin ya itu perlu 52 kali iterasi untuk FP sama dengan 0. Lalu untuk absolut FP kurang dari 10 pangkat minus 10 diperlukan 36 kali iterasi. Ya, jadi itulah tadi yang dikatakan di awal konvergensinya cepat ya dibandingkan metode lain. Jadi dengan harga awal yang sama ya 1,5 fungsi yang sama, fixed point iteration perlu 36 kali iterasi. Nah ini hanya memerlukan 4 kali iterasi saja. Tentu harganya sama ya 1,365 sekian itu ya akarnya ini. Akar dari persamaan Y sama dengan Fx ini dengan 4 metode sudah sama ya. Lalu bagaimana algoritmanya? Setelah kita mulai yang dibaca adalah harga dari P0 yaitu harga awal yang kita tetapkan. Kemudian kita juga menentukan harga toleransinya ya nilai dari apa namanya nanti FP-nya ini kurang dari toleransi itu ya perhitungan kita. Kemudian jumlah iterasi maksimum seperti biasa pada I sama dengan 1 ya. Lalu kita batasi perhitungan kita ya. Kalau dia belum melebihi iterasi maksimum maka kita lakukan perhitungan ini. Jadi perhitungannya adalah P sama dengan P0 dikurangi F untuk X sama dengan P0 ya. Jadi untuk menghitung nilai yang sekarang kita pakai nilai sebelumnya ya. Jadi nilai sebelumnya P0 min F untuk X sama P0 dibagi, nah kita beri notasi turunan pertamanya ini dengan G. Ya, jadi G ini Gx ini F aksen X ya. Jadi nilai G pada X P0 ya penyebutnya itu. Nah, kita kan sampai langkah ini kita dapat nilai P. Nah, kita cek apakah nilai absolut dari FP ini sudah kurang dari toleransi. Jika iya, ya kita berhenti di sini. Ya, itu yang diinginkan. Lalu bisa saja kriterianya apakah nilai absolut P min P0 itu sudah kurang dari toleransi ya. Ini seperti yang saya jelaskan di awal sekali ya. Jadi toleransinya bisa konvergensi atau nilai fungsinya. Artinya kalau sudah konvergen, nilai P ini sudah tidak berubah ya. Jadi absolut P dikurangi P0 ini juga sudah kurang dari toleransi. Jika belum ya, absolutnya masih lebih dari toleransi, kita melangkah satu langkah ke depan, I sama dengan I plus 1, iterasi berikutnya. Nah, pada iterasi berikutnya itu yang kita ganti apa? Yang kita ganti adalah nilai P0-nya. Ya, P0 sama dengan P. Ya, jadi jangan terbalik ya. Jangan terbalik P sama dengan P0 ya. Jadi yang apa namanya akan kita hitungkan P ya. Nah, untuk menghitung P berikutnya kita perlu P0. Nah, P0 ini P yang didapat dari perhitungan sebelumnya. Nah, dari situ kembali lagi ke langkah sebelumnya. Ya. Cukup sederhana saja algoritmanya. Lalu kode programnya seperti apa? Kode programnya sebagai berikut ya. Ya, kita deklarasikan P0P toleransi sebagai bilangan pecahan ya, desimal, lalu IN max sebagai bilangan bulat. Kita tetapkan fungsinya ya, lalu kita tetapkan ini tadi apa? G tadi di sini DF juga boleh ya, DFX lalu DF 3x kuadrat ya turunannya ditambah 8x ya. Jadi ada dua fungsi, lalu subnya sheet 4 dimasukkan P0, Nmax, toleransi pada I sama dengan 1 dan fungsinya juga masih di antara do dan loop until ya. Nah, ini jika belum lebih Nmax, kita lakukan perhitungan P sama dengan P0 dikurangi dalam kurung FP0 min DFP0 ya. Nah, ini menuliskan saja ini iterasi ke nilai P0, nilai P, lalu absolut P min P0 atau absolut FP ya. Nah, kita I sama dengan I plus 1, P0 sama dengan P.
ini dilakukan looping sampai nilai dari absolute FP kurang dari toleransi. Nah, ini pada sel 10,10 ini menuliskan saja ya akar Newton Raphson-nya, dan di bawahnya, baris di bawahnya nilai dari P-nya. Ya, seperti itu. Saya akan tunjukkan bagaimana membuat programnya di Excel ya, karena sebagaimana saya sampaikan simulasi dan prakteknya ini embedded ya, embedded di perkuliahan ini. Jadi saya tunjukkan ya dari awal lagi. Ya, yang kita lihat algoritmanya ya. Nah, jadi ini klik kanan saja ya, lalu view kode ya, lalu kita double klik di sheet ini sudah ya. Nah, tadi kita bisa deklarasikan dulu variabelnya ya, atau kita juga bisa tuliskan fungsinya, sama saja ya, bisa ditulis fungsi dulu, bisa dideklarasikan dulu. Jadi dim, Anda pun juga bisa sambil ini ya, nyoba sendiri ya. Jadi dim P0 P gitu ya, toleransi S double gitu. Lalu tadi yang integer adalah I dan Nmax-nya ya, dim I Nmax S integer. Permisi Pak. Ya. Ini share screen-nya belum jalan Pak, masih di yang buka blank workbook. Oh, share screen-nya belum juga? Padahal sudah saya Maksudnya buka Excel loh. Oh, ini masih PowerPoint ya? Oke, new udah di share ya. Excel tapi diem Pak. Hah? Udah di Excel tapi diem. Iya Oh, Pak. gitu. Iya Pak. Nah, ini Udah sekarang udah. Udah Pak, udah Pak. Udah Pak. Oke ya, tadi sudah dideklarasikan variabelnya, baru kita function fx ya. Nah, ini fx ya. Nah, f sama dengan x kasih spasi ya, pangkat 3 plus 4 kali x kuadrat dikurangi berapa? 10 ya. Kurangi 10 ya. Lalu kita perlu bentuk turunan pertamanya ya. Jadi kita tentukan fungsi lagi yang kedua gx saja ya. Gx tadi df dx ya. Gx saja, sama saja df atau g atau h, yang penting tidak digunakan berulang ya. Jadi g sama dengan turunan fungsi x pangkat 3 adalah 3x kuadrat ya. X kuadrat ditambah 4x kuadrat berarti ditambah 8 kali x ya. 8x. Nah, gitu ya. Lalu kita tentukan subnya ya, sub Newton Raphson itu. Jangan lupa buka dan tutup kurung, and sub. Kita aktifkan di sheet berapa? Di sheet 1 ya. Activate ya. Lalu kita beri harga awalnya P0 sama dengan 1,5 ya. Nah, harga awalnya Anda tuliskan di Excel juga bisa ya. Jadi Anda P0 sama dengan sales berapa titik value gitu. Ya. Itu juga bisa. Sales di sheet 1. Jadi bisa dirubah-rubah di Excel-nya. Di sini juga nggak apa-apa ya. P0-nya 1,5, N maksimumnya kita pakai 100 saja. Kita sudah tahu tadi, cepat selesainya ya. Toleransinya kita tetapkan 10 eksponen minus 10, lalu itu pada posisi I sama dengan 1 ya. Nah, kita programnya di antara do dan loop ya. Do dan loop. Nah, kita batasi jika
iterasinya sudah melebihi n maksimum, ya, berhenti di situ biar tidak floating terus-menerus berputar, ya. Lalu jika tidak, ya kita lakukan perhitungan tadi, ya. Perhitungannya untuk menentukan P, kita perlu P0, ya, fungsinya P0 dikurangi dalam kurung, ya, karena pecahan pembagian, ya, nilai dari F P0, ya, dibagi G P0, gitu, ya, tutup kurung gitu. Nah, di sini program itu sudah mendapatkan satu harga P, ya, karena kan Anda sudah menentukan F-nya, sudah menentukan G-nya, dan sudah memberikan harga P0. Nah, kita akan tuliskan sales 1,1 sama dengan iterasi ke, gitu, ya. Nah, tinggal copy paste saja. Di baris berikutnya Anda tuliskan ini, ya, keberapanya. Jadi kolomnya tetap di kolom 1, jadi ini plus I, gitu, ya. Jadi 1 plus I berarti kan di baris kedua ini, karena I-nya 1, ya. Baris 2 kolom 1 Anda tuliskan iterasi ke 1. Jadi sama dengan I, ya. Seperti itu. Nah, itu di kolom 1, di kolom kedua Anda akan menuliskan apa? Nilai dari P0-nya misalnya, ya. Lalu di sebelahnya lagi nilai dari P, ya. Lalu di sebelahnya lagi kalau Anda ingin tuliskan juga selisihnya P min P0 boleh, lalu absolut FP, ya. Jadi ini di kolom kedua kita tuliskan P0, ya. Nah, ini nilainya, ya. Jangan lupa ini diganti kolom kedua, ya. Lalu di kolom ketiga menuliskan nilai P-nya, ya. Ya, seperti itu. Di kolom keempat kita menuliskan absolut dari P min P0, ya. Kita ingin melihat konvergensinya. Nah, jadi di sini absolut. Nah, kalau absolut harus tanda kurung, ya. Tanda kurung P min P0, ya. Seperti itu. Ini di kolom keempat. Lalu di kolom kelima saya tuliskan nilai dari absolut FP, ya. FP. Seperti itu, ya. Jadi ini itu, ya. Nah, ini absolut dalam kurung F dalam kurung P tutup kurung double, ya. Nah, ini di kolom kelima. Nah, kita sudah tuliskan, ya. Lalu apa langkah berikutnya? Kita bisa pakai perintah if jika absolut FP sudah lebih kurang dari toleransi dan stop, bisa juga, ya. Tetapi kita juga bisa loop until, ya. Loop until apa namanya? Absolut FP kurang dari toleransi. Kita masuk dulu pada I sama dengan I plus 1, ya. Lalu P0-nya diganti sama dengan P. Nah, ini kita pakai loop until apa? Absolut FP kurang dari toleransi. Sudah seperti itu, ya. Nah, nanti tinggal kalau Anda mau tuliskan lagi di harganya di satu titik bisa ditambah di sini, ya. Misalnya sales berapa Anda mau masukkan di sebelah sales yang 1,5 bisa, ya. 1,6 misalnya, ya. Ini adalah akar, gitu, ya. Akar NR Newton Raphson. Tidak bisa, harus tanda petik, ya. Baru nanti di bawahnya nilai dari P-nya, ya. Jadi ini langsung saja 2 aja, ya.
nggak usah I plus 1, 2,6 nilai dari P. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini runningnya kita dari sini. Nanti saya tunjukkan kalau dari command button ya run. Nah, ini ada yang keliru ya. Ada yang kelirunya di mana ini? Dia melebihi n maksimum ya. Mungkin ini di sini ya. Nah, ini kita restart lagi, kita hapus nilai yang di sini ya. Jadi spasi terhadap pangkatnya ya. Lagi-lagi di situ problemnya. Kita coba run lagi. Nah, ini sudah cepat. Nah, ini ya sudah selesai. Jadi nilai absolut FP-nya 0 ya. Akarnya 1,36523 4 kali iterasi ya. Nah, absolut P min P0-nya ya sudah 5 kali 9 minus 10 ya, tapi sebenarnya nilai FP-nya sudah 0. Ya. Ya, akarnya sama juga 1,6523 dan seterusnya ya. Jadi begitu konstruksi programnya. Ada pertanyaan sampai sini? Permisi Pak, saya ingin tanya Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi untuk persamaannya bisa diturunkan mudah gitu Pak. Kalau bentuknya sulit untuk diturunkan kan, mau masukin turunan manual gitu gimana? Ada cara lebih praktis mungkin? Ya, kita perlu metode lain ya. Oleh karena itu saya lanjutkan ke metode secant ya. Oke? Oke Pak. Nah, saya lanjutkan dulu ke metode secant yang sebenarnya dasarnya adalah metode Newton-Raphson ini. Saya ke sini sudah bisa dilihat yang PPT-nya sudah ya? Sudah Pak. Baik, saya lanjutkan dengan metode secant. Metode secant ini diturunkan dari metode Newton-Raphson yang bentuknya seperti ini ya, xn plus 1 atau xi plus 1 sama saja, sama dengan xn dikurangi fxn per f aksen xn. Nah, tadi pertanyaan Anda tadi, bagaimana kalau f aksennya atau turunannya sulit gitu? Nah, turunan itu menurut definisi kan ini ya, limit delta x mendekati 0 untuk fungsi ddx gitu ya. Jadi ddx itu adalah nilai dari f pada x plus delta x dikurangi fx dibagi delta x, di mana delta x itu kan x plus delta x berikutnya gitu ya dikurangi x sekarang gitu. X plus delta x dikurangi x. Nah, kita sederhanakan yang di bawah ini x plus delta x dikurangi x ini kan tinggal delta x ya. X-nya kan coret ya. Nah, jadi f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 fx plus delta x dikurangi fx per delta x. Ya, itu f aksen x. Ya, saya lanjutkan. Bila dinyatakan dalam bentuk hubungan diskrit itu tadi itu ya, I plus 1, N plus 1, N min 1. F aksen X ini kita bisa tuliskan limit Xn min Xn min 1 mendekati 0. Ya, bisa juga kan, kalau kita startnya posisi kita Xn, ya berarti Xn dikurangi X sebelumnya, delta X itu ya. Fxn ya sekarang dikurangi fxn min 1 gitu ya, dibagi xn min 1. Nah, ini kalau limitnya ini kita hilangkan, f aksen x sama dengan fxn dikurangi fxn min 1 per xn min 1. Nah, ini yang kita substitusikan pada formula Newton-Raphson untuk menggantikan f aksen x ini. Ya. Jadi f aksen x kita ganti dengan fungsi ini pada formula Newton-Raphson.
Sehingga xn plus 1 yang ingin kita tentukan sebenarnya xn dikurangi fxn, yang ini tadi, fxn ya, xn dikurangi fxn. Nah, ini yang kita ganti dengan f aksen x ini. Jadi dibagi fxn min fxn min 1 per xn min xn min 1. Ya, yang kita bisa tuliskan lebih lanjut menjadi formula sebagai berikut. Jadi ini naik ke atas ya, dibagi besar, dikalikan dengan kebalikannya ya. Jadi xn plus 1 min xn min fxn dikali ini. Xn min xn min 1 per fxn min fxn min 1. Inilah rumusan metode sekant yang diturunkan dari metode Newton-Raphson. Oleh karena itu, di sini kita perlu dua harga awal, yaitu xn min 1 dan xn. Jadi untuk kita menentukan x yang kedua, ya, atau x yang pertama, kita perlu x0 dan x min 1 gitu. Ya, intinya sih perlu dua harga awal gitu ya, yang kita tetapkan. Ya, jadi ini formulanya yang mudah diingat Newton-Raphson. Nah, kalau Anda lupa sekant ya formula fxn itu gimana sih? Gitu ya. Sama dengan fxn min 1 per xn min xn min 1 gitu. Nah, nanti dibagi itu sehingga bentuknya menjadi sebagai berikut. Nah, jadi poinnya perlu dua harga awal ya. Dan ya tidak perlu menentukan bentuk dari turunan pertama fungsi. Nah, di dalam kuliah metode numerik ini nanti pada bab berapa ya, setelah UTS itu kan ada interpolasi polinomial ya. Jadi setiap fungsi itu bisa Anda konversi ke polinomial. Nah, kalau sudah Anda konversi ke polinomial, maka menentukan turunannya kan mudah gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi ya ketika Anda belum sampai ke sana ya, atau Anda nggak mau repot-repot menentukan bentuk turunan pertamanya, ya kita pakai sekant ini. Oke, algoritmanya sebagai berikut. Jadi setelah kita mulai, kita menentukan ya, dan juga program membaca nilai dari P0, P1. Jadi ada dua harga awal, P0, P1. Ya, nilai toleransinya n maksimum itu pada i sama dengan 1. Nah, ini kita boleh sederhanakan ya, nilai dari fp0 itu Q0 gitu ya, supaya nggak terlalu panjang tadi ya. Tapi kalau dipanjangkan juga nggak apa-apa, nggak masalah, tidak kita definisikan. Ini formulanya di sini jadi panjang gitu ya. Jadi Q0 itu nilai dari fp0, jadi nilai dari fxn ya, di sini ya kita definisikan itu sebagai Q0. Lalu Q1 itu maaf, P0 tadi berarti fxn min 1 ya, yang ini. Lalu nilai dari fxn itu kita definisikan sebagai Q1 ya. Nah, seperti itu. Nah, jika iterasinya belum melewati jumlah iterasi maksimum ditetapkan, lakukan perhitungan dengan formula sekant ini. Ya, formulanya sebagai berikut. Jadi P sama dengan P1 ya. Xn itu P1 dikurangi fxn tadi kita sudah definisikan, fxn itu adalah Q1 ya. Jadi Q1 lalu dikali P1 min P0 ya. P1 min P0 itu ya xn min 1. Lalu dibagi fxn tadi adalah Q1 dikurangi fxn min 1 Q0. Jadi formulanya sebagai berikut. Lalu tetap kriterianya itu adalah absolut P ya. Nah, ini yang ditulis di sini adalah jika absolut P min P1. Boleh-boleh saja ya. P min P1 ini menunjukkan konvergensinya. Tapi kalau Anda mau pakai absolut FP juga bisa ya. Jika absolut FP sudah kurang dari toleransi,
maka berhenti dan Anda tuliskan akar persamaannya itu adalah P. Ya. Jika tidak, lakukan iterasi berikutnya dan kita ganti ya P0 yang nanti dipakai di perhitungan ini ya dan nanti definisikan di sana ya sama dengan P1. Berarti ini panahnya seharusnya ke sini. Ya. Panahnya seharusnya ke atasnya lagi ya. Jadi kita ganti P0 dengan P1, Q0 dengan Q1, P1 dengan P, Q1 sama dengan FP. Ya, Q1 sama dengan FP. Oke. Balik lagi ke sana ya. Ini adalah hasil perhitungan dengan program VBA ya. Jadi nilai absolut FP kurang dari 10 - 10 dengan harga awalnya sama dengan harga awal bisection dan regula falsi 1 dan 2 ya. Diperoleh setelah 6 kali iterasi. Dan setelah 7 kali iterasi, 1 kali lebih banyak, diperoleh nilai FP sama dengan 0 ya, ditunjukkan pada tabel berikut ya. Jadi yang kita tuliskan itu P0, P1 dan P. Ya, di mana yang kita tentukan nilai P ini ya dan formulanya adalah sebagai berikut. P sama dengan P1 min Q1 P1 min P0 per Q1 min Q0 di mana Q0 ini adalah nilai dari FP0, Q1 nilai dari FP1. Ya. Seperti itu. Nah, ini programnya ya. Sekira bisa Anda lihat. Nah, jadi ini hanya satu fungsi ya. Hanya satu fungsi saja. Nah, di sini ada P0, ada P1 ya sudah ditetapkan Nmax, toleransi. Lalu kita juga tetapkan sesuai dengan tadi apa namanya? Algoritmanya Q0 sama dengan FP0, Q1 dengan FP1. Nah, dia di luar do loop until ya. Jadi ini hanya memberi harga awal saja ini. Ya, hanya memberi harga awal. Nah, itu pada I1 ini perhitungannya ya. Nah, nanti setelah 1 kali menghitung nah ini yang saya sebutkan tadi, jika sudah kurang dari toleransi pakai F juga bisa ya. F absolut F P kurang dari toleransi dan stop, berhentinya di sini diharapkan. Nah, jika ini belum dipenuhi, maka ke langkah berikutnya kita ganti P0 dengan P1, Q0 dengan Q1, P1 sama dengan P, Q1 sama dengan FP. Ya. Jadi tadi yang saya sebutkan panahnya harus ke sini, enggak ya. Jadi tetap ke sini ya. Sudah benar nih panahnya ke sini. Karena yang di atas ini hanya memberi harga awal. Kita sudah mention di sini Q1 sama dengan FP ini. Jadi sudah cukup untuk menghitung ke perhitungan berikutnya ya. Dan apa Q1 juga sudah diganti dengan Q0 ya. Maaf, Q0 sudah diganti dengan Q1 yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Q0-nya ya, lalu Q1-nya diganti dengan FP. Ya, intinya mengganti dengan harga sekarang gitu. Oke, seperti itu. Nah, kalau Anda tuliskan if absolute FP kurang dari tolong dan stop ya, maka tidak perlu lagi dituliskan loop until. Jadi cukup loop saja. Ya, dia pengulangan saja, until-nya itu sudah diganti di sini. Jika absolut FP kurang dari toleransi, berhentilah di situ gitu. Ya. Oke. Saya ke programnya ya. Saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana membuat comment button ya. Minggu lalu karena sudah di akhir-akhir kuliah jadi tidak tuntas ya.
Nah, jadi klik developer ya. Sudah terlihat ya di Excel-nya ya. Nah, jadi insert command button yang ini ya. Ini sini ya. Sambar di worksheet-nya. Nah, ini pun bisa Anda ganti ya. Misalnya Anda ingin ganti dia diganti dengan apa? Hapus ya. Nah, Anda ingin menghapus misalnya ini semua. Ya, nanti diganti dengan yang perhitungan dengan dengan second ya. Bisa ya. Nah, jadi kalau Anda klik hapus ini ya. Klik gitu, otomatis sudah tersedia subroutine yang Anda bisa isi ya. Nah, karena tadi hapus ya Anda isi untuk menghapusnya itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi untuk menghapus ini kita pakai for next ya perintahnya ya. Pakai for next, jadi for i sama dengan tapi ya sheet yang relevan ya. Sheet yang relevan. Tadi kan Anda tuliskan di baris kedua ya. Jadi for i sama dengan 2 itu kolom berapa? Kolomnya kan kolom 5 ini ya. Ini barisnya dulu. Jadi for i sama dengan 2 sampai baris terakhir kan. Sampai n aja gitu. Ya. Lalu baru kolomnya for C sama dengan 2, C-nya sama dengan 1 ya. Kan dari kolom 1 sampai kolom berapa? Kolom ke-5. Ya. Baru Anda hapus cells I, C gitu ya. Perintahnya begini, sama dengan diapit 2 tanda petik 2 gitu. Ya, jadi seperti itu perintahnya. Oke, lalu selalu next J dulu pada I yang sama ya. Jadi di baris kedua itu Anda hitung dulu sampai kolom ke-5. Ya, ketika sudah kolom terakhir, kolom ke-5 baru next I. Ya, next I gitu. Sudah. Nah, ini akan menghapus ini ya nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya tadi. Ya, nah ini mungkin di sini n-nya bisa Anda tulis lagi di sini juga boleh. Ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kembali ke sini ya ini harus share yang beda lagi ya kalau balik ke Excel ya. Nah, kalau saya kembali ke sini, kalau saya klik hapus ya, tapi jangan desain mode ya. Desain modenya harus dinonaktifkan, hapus. Nah, dia menghapus ya. Nah, ini belum terhapus ya. Yang ini belum terhapus. Kalau Anda mau hapus, saya ke sini lagi. Kalau Anda mau hapus, tambahkan lagi. Sales berapa itu? Sales ini kan 2,6 ya. Kalau Anda hanya menghapus ininya saja, nilainya saja. 2,6 sama dengan diapit 2 tanda kutip. Seperti itu. Ya. Saya balik lagi ke sini. Kalau saya ulangi lagi ini tadi ya. Hapus. Nah, ini juga terhapus. Ya. Nah, nanti kalau awalnya tadi Anda set program untuk Newton Raphson-nya melalui command button, ya Anda bisa hitung gitu ya. Kalau Anda klik hitung muncul lagi dia. Nah, kalau karena ini tadi saya belum masukkan, ya Anda dari sini lagi kalau mau hitung lagi. Gitu, run gitu. Nanti ada lagi dia di sini. Gitu, ini hapus.
hilang. Itu ya. Saya akan tunjukkan sekarang bagaimana membuat program secant tadi pada sheet yang sama, ya, pada jendela program yang sama. Nah, jadi insert lagi command button yang kedua ya. Nah, gitu. Nah, ini bisa Anda edit, hitung secant misalnya ya. Edit, warnanya bisa dirubah dan lain-lain ya. Jadi ini hitung lagi tapi yang secant gitu. Nah, nanti akan disediakan subrutin lagi di bawahnya. Nah, fungsinya tidak perlu ditulis lagi karena dia sudah akan membaca fx itu dari awal lagi. Karena masih di jendela program yang sama ya. Nah, jadi private sub command button X baru kita deklarasikan yang tadi ada apa P0 PQ tadi ya. Nah, jadi tuliskan program yang tadi itu, fungsinya nggak perlu lagi. Jadi saya dimnya tadi apa tadi P0 lalu P1 tadi ya, lalu Q0 Q1, kemudian toleransi S double ya. Nah, seperti itu. Lalu I n max S integer ya. Nah, seperti itu. Tadi di sheet yang sama ya, sheet 1 activate. Nah, tadi kan apa tadi? Ada P0-nya sama dengan 1 ya. Lalu P1 ya. P1 sama dengan 2. Nmax-nya kita 100 saja ya. Lalu toleransinya 10 pangkat minus 10. Ya. Lalu kita definisikan tadi Q0 ya. Q0 itu nilai dari FP0. Untuk menyederhanakan saja, lalu Q1 sama dengan nilai dari FP1. Itu pada I sama dengan 1, tetap do, dan loop ya. Nah, tadi kita batasi juga if I lebih dari nmax, then stop ya. Nah, jika tidak, lakukan perhitungan tadi untuk menentukan nilai dari P tadi ya. Jadi P sama dengan formulanya adalah P1 dikurangi dalam kurung dia F P1. Jadi Q1 ya. Q1 kali dalam kurung lagi ya. Dalam kurung P1 min P0 ya. P1 min P0 ya dibagi Q1 min Q0. Min Q0 tutup kurung ya, double. Nah, itu formulanya. Nah, tinggal dimasukkan iterasi ke nilai P0, P1, P. Ya, misalnya kita mau nuliskan tadi itu yang di atas yang Newton-Raphson sampai baris ke berapa tadi ya? Tadi kan hanya sedikit iterasinya. Katakanlah kita mau mulai baris ke 10 boleh ya. Jadi 10,1 sama dengan iterasi ke ya. Nah, tinggal copy paste saja di baris 10 plus I nilai dari iterasinya ya. Jadi sama dengan I. Ini kita copy paste.
kolom keduanya kita tuliskan nilai P0 ya. P0 ya. Ini kolom kedua, kolom ketiganya kita tuliskan nilai P ya. Lalu kolom keempatnya nilai absolut dari FP ya. Kolom ketiganya ya, absolut FP. Nah, ini sudah cukup sebenarnya ya. Yang ingin kita tentukan kan absolut FP ya. Sudah cukup. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi iterasi ke P0 P1 dulu ya. Setelah P0 itu perlu P1. Ya kan kita menghitung P1 dulu kan tadi kan. Ada 2 harga ya, baru kita menghitung P gitu. Kita mempunyai harga awalnya P0, P1 yang terus diupdate ya. Lalu kita menentukan P. Jadi ini kita ganti dulu. Yang ini kita di 4-nya nilai dari P-nya ya. P ini kolom keempat. Ya. Ini kolom keempat. Baru kolom kelimanya adalah absolute FP. Ya. Lalu kita tadi ya, pakainya ini aja F absolute FP. Absolute dalam kurung gitu ya. FP sudah kurang dari toleransi, then stop. Nah, berarti di situ dia. Kalau sekali menghitung sudah diperoleh, langsung berhenti di situ. Nah, ketika ini belum terpenuhi, absolut FP masih lebih dari toleransi, maka I sama dengan I plus 1. Lalu kita update harga-harganya. Ya, apa saja yang diupdate? Pertama P0-nya diganti dengan P1 ya. Lalu Q0-nya diganti dengan Q1. Ya, lalu P1-nya kita ganti dengan P. Gitu ya. Lalu Q1 tadi kan asalnya Q1 itu apa tadi? Q1 adalah FP1 kan? FP1. Nah, sekarang kita ganti dengan FP. Ya, seperti itu. Nah, loop and sub sudah ya. Seperti itu. Nah, kita nanti menjalankan programnya dari sini. Ya, coba kita jalankan dari sini. Ya, ini berhenti di sini sudah benar ya. Sini ya. Nah, ini. Nah, itu cara membuat di worksheet yang sama ya. Program lainnya gitu ya, subrutin atau subprogram lainnya. Nah, program besarnya ya penyelesaian persamaan dengan satu keubah ya. Gitu. Jadi bisa di dalam satu worksheet ini metode bisection, metode regula falsi, fixed point iteration, satu iterasi tetap, lalu Newton-Raphson, lalu sekat. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kan kalau misalnya kita dikasih persamaan gitu, Pak. Bagaimana kita tahu pakai metode mana yang lebih efektif gitu, Pak? Atau misalnya kayak metode bisection khusus untuk ini lebih iterasinya lebih dikit gitu, atau yang lainnya? Ya, secara umum metode bisection akan cenderung lebih banyak karena dia ada langkah dia menjauh lagi.
Seperti itu. Tetapi ketika fungsinya itu dia akan memotong sumbu X, ya artinya kan nilai itu adalah nilai fx sama dengan 0 kan, pasti akan ketemu akarnya kalau Anda menetapkan dua harga awal yang nilai fungsinya berlawanan tanda. Kelebihannya itu gitu. Tapi ya itu dia akan perlu lebih panjang. Sama halnya dengan regulavasi seperti itu ya, tapi dia akan lebih sedikit dibandingkan bisection. Ya, nah kalau bisa ditentukan nilai turunan pertamanya, pilihlah Newton-Raphson gitu ya. Atau pun sebenarnya secant juga ini tadi bisa dilihat hanya 6 kali iterasi ya untuk sampai kurang dari toleransi itu. Seperti itu. Ya, jadi secant termasuk juga yang cepat konvergennya ya. Nah, untuk saat ini sebenarnya dengan kecepatan komputer ya tidak lagi terlalu menjadi kendala ya, bahwa satu metode itu lebih cepat atau lebih lambat ya, khususnya apabila ya untuk permasalahan yang tidak terlalu rumit ya. Nanti akan menjadi pembeda jika ya ini perlu iterasi yang sangat panjang gitu ya, atau Anda menghitung matriks itu ukurannya misalnya berapa, 10.000 kali 10.000 gitu ya, baru nanti itu apakah finite element atau finite different itu bisa berbeda ya. Nah, bagaimana bisa tahu ya? Yang paling mudah ya kita mencoba ya, gitu. Kita mencobanya itu paling mudah. Nah, untuk case penentuan akar ini juga memang lebih baik kita sudah ada gambar fungsinya itu seperti apa sih kira-kira gitu ya, bentuknya itu. Nah, kalau fungsinya itu ada beberapa akar, ya berarti nilai awalnya itu bisectionnya itu bisa bervariasi juga, gitu ya. Kan di waktu kemarin itu juga ada yang bertanya, apakah mungkin kalau akarnya lebih dari satu? Mungkin ya, ketika fungsinya itu memotong sumbu X 2 kali, gitu ya. Nah, namun di kuliah ini ya Anda ketika diuji ya sudah ditetapkan ya, gunakan metode ini loh harga awalnya sekian sekian gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ya. Di materinya ini sudah selesai ya. Sudah 5 metode semuanya dibahas ya. Lalu yang dengan paket program ini saya sudah bahas di awal ya. Jadi nggak ada masalah ya. Ya saya boleh ulangi lagi. Jadi dari 5 metode tadi ya, 5 metode minggu lalu dan hari ini yang dibahas, ya itu sudah ada paket programnya, baik dalam Excel, Gulsig ya, maupun juga paket program lainnya ya, misalnya MATLAB ya, atau ada Matematika ya. Jadi sudah tinggal digunakan fungsi misalnya fsolve ya di MATLAB gitu ya. Nah, saya tunjukkan lagi kalau di Gulsig ya, kita Gulsig itu pakainya di data nanti ya. Nah, intinya kita mempunyai X yang akan ditentukan dan Fx yang ingin dilakukan adjustment, nilainya kurang dari toleransi ya, atau nilainya sama dengan 0. Nah, jadi Fx ini terhubung dengan ini sheet X ini ya. Jadi misalnya fungsinya tadi X pangkat 3 berarti sama dengan klik yang di sini ya. I14 pangkat 3 gitu ya. Ditambah 4 kali X kuadrat ya. Dikurangi 10.
Nah, kalau tidak kita beri nilai, ini dianggap nilainya 0 ya. Jadi minus 10. Kita masukkan 0 saja. Saat ini nilainya 10, fx min 10. Ya, nilai x yang kita masukkan. Nah, kita ingin menentukan berapa sih nilai x yang menghasilkan fx sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini posisi kursornya bebas di mana saja ya. Nah, kita klik data, lalu what if analysis, kita pilih goal seek ya. Nah, set cell-nya yang mana? Set cell-nya yang ini ya, fx. Jadi dalam hal ini adalah J14 ya, diupdate 2 tanda dolar. Ke berapa dia? Ya 0 ya. 0 dengan merubah sel yang mana? Sel I14 ya. Nah, nanti tinggal oke, dia menghitung. Nah, ya, diperoleh juga harganya sama, 1,36523. 1,36523. Memang fx-nya ini masih lebih besar dari toleransi, tetapi itu bisa di-adjust. Saya sudah tunjukkan di Excel option-nya ya. Di Excel option di sini belakang komanya ya. Nah, jadi di sini kalau saya maksimum change-nya saya naikkan ya. Ini pun nanti akan berubah ya. Kalau ini saya kembalikan lagi 0. What if analysis goal seek, yang di set cell-nya adalah ini ya, fx-nya J14, to value berapa, to value 0 by changing cell J14 I14 maaf. Nah, jadi ini 0 ya fx-nya. Begitu ya. Jadi target value-nya 0, current value-nya 0 juga gitu. Dengan tadi saya rubah setup dari perhitungan di Excel-nya. Kalau ini kita panjangkan ya nanti mendekati ini ya. 13065 1365 23 bla 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 ini ya. 00 sudah mendekati. Seperti itu. Oke, itu kalau menggunakan goal seek ya. Saya kembali ke PowerPoint. Baik, ini sudah. Nah, sekarang ada latihan ya. Yang pertama fungsinya eksponen x plus 2 pangkat min x min 6 sama dengan 2 cos x ya. Tentukan nilai akar dari persamaan ini atau x yang memenuhi persamaan ini dengan metode bisection. Sudah diberikan harga awalnya 1 dan 2. Kemudian dengan metode Newton-Raphson dengan harga awal P0-nya 1. Ya. Untuk fungsi ini tentu kita pertama-tama nyatakan dalam bentuk implisitnya ya. Jadi fx sama dengan eksponen x plus 2 pangkat min x min 6 min 2 cos x sama dengan 0. Ya. Lalu Anda masukkan itu, cek dulu, betul nggak? Kalau Anda masukkan x1 nilainya positif atau negatif, lalu kalau Anda masukkan 2 nilainya berlawanan tanda dengan nilai f1. Ya, itu dengan metode bisections. Lalu yang saya ingin cek metode Newton-Raphson ya. Nah, kalau Anda punya fungsi eksponen x plus 2 pangkat min x min 2 cos x min 6, turunannya seperti apa? Kalau eksponen x nggak ada masalah ya. Y aksen kemudian eksponen x juga. Lalu turunan 2 pangkat min x apa? Apa, Dik?
Nggak ada yang jawab. Harus pakai log dulu. Per X kuadrat. Hah? Min 2 pangkat min X ln 2. Min 2 pangkat min X ln 2. Itu ya turunannya ya. Ya. Jadi min 2 pangkat min X ln 2. Oke. Lalu min 2 sin X gitu ya fungsinya. Jadi kalau saya tadi ke sini ke yang program yang tadi ya, ini kan miliknya Newton-Raphson yang tadi ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini fungsinya apa tadi? Nah, fungsinya fungsinya sebentar ya, saya lihat dulu di HP saya. Eksponen X ya. Jadi F-nya di sini eksponen X, nulisnya begitu ya. Gitu. Plus 2 pangkat spasi ya, min X min 2 cos X. Jadi Anda menyatakan dalam bentuk implisitnya. Ya, cos X. Lalu min 6. Jadi cosnya ini harus begitu ya. Cos X min 6. Lalu G-nya ini turunan dari fungsi F ya. Jadi eksponen X tetap eksponen X. Ya, lalu ini tadi adalah min 2 eksponen min X. Jangan lupa spasi. Ini spasi saja. Min 2 eksponen min X kali ln 2 ya. Kali ln 2. Nah, dia seperti itu. Nah, ln itu di versi yang lama ya. Nanti saya mau cek di versi yang lama dibacanya log ya. Jadi supaya dia tetap ln harus dibagi dengan log 10 ya. Gitu. Ya. Lalu turunan min 2 cos X berarti jadi plus ya. Plus 2 sin X plus 2 kali sinus X. Nah, ini ada kekurangan kurung. 2 sin X ini min 2 ln 2 log 10. Oh, ini di sini ya. Kurang di sini ya. Begitu. P0-nya tadi diminta P0-nya 1 ya. P0-nya 1. Yang lainnya tetap ya, ini tetap. Nah, kita coba hitung ya. Kan ln ini dia tidak mau ln ya. Coba kalau log ya. Log. Mau nggak log? Run. Nah, ada ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini sampai iterasi ke 8 ya. Untungnya ini tadi nggak menimpa ini ya. Nggak menimpa ini. Jadi ini saya hapus dulu yang ini ya. Nah, jadi nilai X yang dicari adalah 1,6945. Ya, jadi nilai absolutnya sudah kurang dari 10 Ya, kita bisa cek dengan perhitungan dengan fungsi di Excel ya. Kalau kita masukkan eksponen ini ya,
eksponen X, kemudian ditambah 2 pangkat minus ini X gitu ya. Gitu. Lalu dikurangi 2 kali cos X gitu ya. Dikurangi 6. Ya, sama ya hasilnya. Sudah sama hasilnya, jadi perhitungan kita sudah benar ya. Seperti itu. Ya, agar Anda mencoba ya, kalau enggak kan Anda nonton ini ya, saya demokan Anda nonton gitu ya. Tapi saya yakin yang lain nyoba juga gitu ya, tapi ada yang nonton. Nah, jadi ini menjadi tugas Anda ya. Yang tadi yang di PowerPoint tadi ya, yang ini latihan 1 ya dan latihan 2 metode Newton-Raphson dissection ya. Nggak apa-apa meskipun tadi sudah saya tunjukkan ya. Anda kerjakan ya. Bebas ya, mau Anda pakai common button, mau ada di 2 sheet program yang beda ya. Silakan. Nah, lalu yang kedua ini ya. Soal yang kedua ini ada inilah case tadinya gitu ya, untuk konsentrasi polutan yang mencemari suatu telaga pada keadaan steady state mengikuti persamaan berikut, di mana C itu konsentrasi, lalu V volume telaga dan seterusnya. Anda diminta menentukan nilai C ya dengan metode fixed point iteration dan metode Newton-Raphson ya. Gunakan tebakan awalnya C0-nya 4 gram per meter kubik atau 4 ppm ya. Jadi berapa konsentrasi kesetimbangannya gitu ya. Nah, pakai program saja ya, nggak usah saya minta manual ya. Nanti dikumpulkan minggu depan ya, paling lambat saya akan buka folder di MS Team ya, seperti biasa itu yang matematika terapan semester lalu ya. Jadi yang Anda kumpulkan filenya aja ya, file ini satu file aja sekira ya, satu file tugas 1 gitu ya. Bisa di sheet 1 itu soal yang tadi diminta dengan dissection, sheet 2 bisa Newton-Raphson, sheet 3 bisa yang ini ya, fixed point iteration dan Newton-Raphson untuk soal yang ini. Atau Anda dalam satu sheet dengan beberapa common button juga boleh ya. Nanti kan saya hanya cek saja, oh ya ini programnya jalan gitu ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akhiri pembelajaran kita pagi hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selalu ingat jaga kesehatan ya. Jaga protokol kesehatan di kos-kosan, dimanapun Anda ya. Karena saat ini kondisinya sedang tidak baik ya, tingkat penularannya cukup tinggi, jadi Anda harus tetap waspada ya, meskipun Anda sudah divaksin 2 kali itu sudah vaksin booster, tapi tetap ya harus jaga kesehatan. Baik ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.